everyone, how you keep. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and welcome to our channel and Kingdom and More Empire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Leo King. Kembali kita akan mereview action figure Skulptur series seperti yang saya janjikan. Ada banyak action figure yang bakal kita unboxing dan bakal kita review. Total 70 lebih khusus untuk seri Skulptur dan BWFC ya, Banpresto World Colosseum figure. Nah, untuk yang kali ini kita bakal nge-review Skulptur King 1 Viper. Nah, ini dia penampakannya. Ya. Ya. Ini. Ya. Untuk harga sendiri pada pasarnya sebenarnya untuk seri Skulptur itu hampir sama semua. Di kisaran antara 180 sampai 250 ribu rupiah untuk sekarang yang barunya. Mungkin ya ada beberapa yang sekitar 200, kemudian 230. Nah, ini rilisan tahun 2013-an. Saya dapat waktu itu kondisinya masih baru, grass sekitar 230 ribu saya dapat. Ini masih ada harganya nih. Tapi untuk yang sekarang sudah tidak ada lagi yang baru. Harga secondnya di kisaran harga 150 sampai 180 ribu rupiah. Saya dapat yang versi Asia version. Ya. Ya, seperti biasa BWFC atau Skulptur series ini memang untuk ajang adu bakat para artis-artis sculpting yang ada di seluruh dunia, yang memang sengaja diadakan oleh Banpresto. Ya, seperti itu. Oke, mari langsung saja kita unboxing terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Unboxing apa saja isinya. Kita dapat 2 bungkus sama ekstra 1 bungkus yang kecil. Ya. Oke. Ya, kita dapat ini mungkin bagi teman-teman yang ngikutin anime atau manga One Piece, Viper ini muncul di arc-nya Pulau Langit ya. Dia salah satu pejuang dari Pulau Langit yang bertarung melawan Enel ya, yang kemudian sempat berkonfrontasi dengan kru Luffy, kemudian menjadi aliansinya. Oke, itu saja untuk unboxingnya. Kita bakal langsung untuk melihat detailnya. Kita keluarkan dulu ya. Keluarkan dulu. Kita satu. Satu. Kita lihat kita dapat apa saja. Pertama kita dapat kepala. Ya, ini kepala, kemudian dapat tatakan, penyangga, bagian kaki, bagian badan, kemudian senjatanya. Oke, langsung saja ayo kita pasang terlebih dahulu. Pemasangannya sih mudah, part-partnya nggak begitu ribet. Kita hanya perlu mencocokkan ke masing-masing bagiannya terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya pasang di tatakannya. Dan yang terakhir senjatanya. Oke, sudah selesai. Ini dia action figurnya. Langsung saja kita review. Yang pertama mengenai detail sculptnya. Oke, kita lihat. Nah, ini pada bagian tangan ini rapi ya. Ini rapi, cukup rapi sampai ke bagian kukunya nih.
Ini kukunya tuh juga rapi ya, bagian kukunya juga kelihatan. Kemudian bagian perutnya bagus nih di sini, bagian six-packnya, kemudian di sini bentukan ototnya, bagian leher, kemudian sampai antingnya nih, antingnya juga kelihatan detail tuh. Nah itu anting, rokoknya, kemudian nah ini nih yang menarik nih, ini ada perban-perban di sekujur badannya nih. Kalau kita lihat kelihatan detail banget perban-perbannya tuh. Nanti kali perhatikan. Nah perbannya. Oke. Kemudian celananya simple saja begini modelnya. Ini kelihatan modelnya simple. Di bagian kaki seperti ini, nah, rambutnya Jabura ya, anggotanya CP9 kalau nggak salah. Bagian sayapnya ini ada yang hancur sebelah, mungkin akibat pertarungan. Kemudian kita lihat detail senjatanya nih. Nah senjatanya nih keren ya, senjatanya keren ya senjatanya. Nah sampai detailnya juga kelihatan. Nah kalau untuk sculptingnya ini, detailnya ini saya kasih nilai 5 deh. Saya suka, kebetulan suka dengan model sculptingnya ya, bagus banget. Bagian ini juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian coloring. Nah coloringnya nih, untuk tatonya di sebelah sini ada satu tato sampai kemari tatonya. Kemudian di bagian kepala ada juga nih, ini tatonya nih, begitu detail. Bagian matanya bagus banget nih, presisi arahnya ya. Kemudian di bagian celananya tuh di sini rada burem, tapi di bagian bawahnya tuh gelap tuh. Nah gelap, mungkin di sini rada gelap, jadi kayak dibuat shading gitu. Nah tuh seperti ini nih tuh. Kemudian pewarnaan goldnya di sini, gold dicampur beberapa aksen-aksen yang dark gitu, yang gelap di sini. Kemudian di sini juga. Kemudian ini juga nih yang buat keren. Jadi dia warna perbannya itu nggak satu warna ya, nggak putih doang. Ada campuran coklat, kehitam-hitaman. Jadi emang dilihat bahwasanya ini seperti perban-perban para petarung gitu. Bukan cuma perban-perban biasa. Jadi memang dipakai di medan pertempuran. Perban ini. Nih begitu, ada bagian ininya juga nih. Ini termasuk bagian detailnya sih. Kemudian bagian pewarnaan sayap. Nah untuk sayap itu ada gradasi. Di sini coklat, di sini coklat, di sini bagiannya putih, kemudian ada sedikit keabu-abuan. Nah ini yang keren nih. Di bagian badannya juga dibuat gradasi nih. Nah ini ada shadingnya nih di sini. Rada gelap. Coklat kemari, masuk kemari coklat tua. Di bagian kakinya juga. Di bagian kaki ada shading sampai ada bulu kakinya juga. Di sini juga rada gelap, di sini terang, di sini gelap, di sini terang lagi. Sepatunya juga sangat detail. Untuk pewarnaan saya kasih nilai 5. Ini bagus, rapi, tertata dengan rapi, dengan baik ya. Selanjutnya kita masuk ke size. Nah size nih. Saya sudah pegang meteran, kita coba untuk ukur size-nya berapa kira-kira. Ukur size-nya ya. Untuk size sendiri, kalau sampai ke base dari kepala, itu dapatnya 12. Kalau sampai ke ujung senjata, itu mungkin sekitaran 13-an lah, 13 atau 14-an senti kali.
Nah, seperti itu nih. Oke, untuk ukuran seperti ini terbilang rada besar dan size-nya juga nggak begitu kecil, 14 cm. Kalau kita sampai ke sini itu kita dapatnya 14 cm ya. Ini cukup jauh dari jengkalan tangan. Ini saya kasih nilai 4 ya untuk size 4. Sangat menarik untuk size 4. Nah, selanjutnya pose. Nah, posenya keren nih. Posenya keren. Nah, posenya keren nih, seperti ini nih posenya. Keren banget. Dia sedang mengendarai apa namanya nih ya, sepatu terbang kayaknya atau apa, lupa sih. Karena ini emang artnya udah lama banget. Ya, dia salah satu pejuang dari Pulau Langit. Untuk posenya terbilang unik. Beda aja sih. Nah tuh kalau kita lihat beda aja sih posenya. Sambil megang senjata seperti ini, kemudian pose tangan seperti ini, kaki sedikit diserongkan. Nah, ini saya kasih nilai 4 untuk posenya. 4 ya, 4. Nah, oke, yang terakhir selanjutnya mengenai material seperti biasa. Material. Nah, materialnya ini ya mayoritas produk-produk dari Ban Presto itu karet ya. Nah, ini karet di bagian sini, ini karet juga. Ini kelihatan seperti plastik loh, padahal ini karet. Nah, karet, ini karet, hampir keseluruhan karet. Cuman senjatanya yang plastik. Cuman dia ini karet keras ya. Kalau kita lihat nih, rokoknya juga karet nih. Tuh. Oke, untuk material, cuman ini karena kelihatannya sedikit kokoh, sedikit kokoh. Kokoh ya, tidak seperti karet ya. Di bagian lehernya juga nih, ini saya kasih nilai 4 deh. Kelihatan kuat saja materialnya, walaupun sebenarnya mayoritas karet, tapi ini sepertinya karetnya bagus. Nah tuh lihat nih, detail bagian kemari tuh ini rapi bener nih loh, itu nyatu sampai kemari, walaupun terpisah tapi seolah nyatu tuh di bawah dagunya juga nih. Nah, keren sih ya. Kita sudah nilai untuk skulptur Viper ini. Selanjutnya mari kita lihat footage-nya secara detail. Ya, itu tadi review kita untuk action figure skulptur King 1 Viper. Apabila kalian berminat, kalian bisa mencari figur ini di media sosial, ada di Instagram ataupun di Facebook, ke komunitas-komunitas pencinta action figure. Kemudian bisa cari di marketplace, di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lainnya. Untuk kisaran harga juga sudah tidak terlalu mahal saat ini. Ya, sekian review saya kali ini. Apabila kalian suka, silahkan di like, di komen, di share, di subscribe, bagikan ke teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka, silahkan dislike. Ya, semoga kalian selalu diberikan rezeki, diberikan kesehatan,
Semoga apa yang kalian inginkan dan apa yang ingin kalian miliki dapat segera tercapai. Akhir kata, saya Leki. See you for the next video.